Kehadiran ibu dalam sebuah kehidupan memiliki peran yang begitu penting. Tidak hanya kasih sayang dan cinta yang kita dapatkan dari seorang ibu, hadirnya bisa menjadi perisai yang melindungi dan menenangkan hati anaknya. Hal itulah yang membuat banyak orang merasa kehilangan separuh jiwanya ketika kehilangan ibu yang dicintainya. Hal itu juga yang dirasakan vokalis El Kasih, El Ibnu. Kepergian sang bunda beberapa waktu lalu itu membuatnya begitu terguncang. Menurut sang kekasih, El begitu terpukul hingga syok saat pertama kali mengetahui ibundanya telah tiada. Bahkan, sikap El Ibnu berubah drastis menjadi lebih pendiam hingga mudah terbawa emosi. Namun, seiring berjalannya waktu, El Ibnu pun mulai tenang dan merelakan kepergian ibunda ke pangkuan yang maha kuasa. Sekarang malah udah lebih membaik ya. Dia malah sebelum mamahnya nggak ada itu yang mulai drop, nggak mau makan, terus banyak diam, lebih emosi. Itu seminggu 2 minggu sebelum mama nggak ada. Tapi setelah hari pertama mama nggak ada, memang dia shock. Cuman dia tuh berusaha tegar dan kayak blank, diem aja. Cuman dia berusaha, dia berusaha tegar karena nggak pingin buat aku down juga apa segala macem kan. Tapi ada saat-saat dimana dia tiba-tiba suka nangis sendiri, masih mama udah nggak ada, masih hal-hal seperti itulah. Itu paling nggak seminggu setelah mama nggak ada itu masih. Sekarang udah mulai bangkit lagi ya, udah mulai makan lagi. Banyak dukungan juga dari Elfriend, teman-teman media semua tuh yang sering chat ke Mas Ibnu, mensupport. Ayo Mas, makan Bang, makan segala macam. Maksudnya membangkitkan ini dia lagi lah. Support ya selalu lah. Sekarang selamanya sampai nafas penghabisan ya selalu support dia. Apapun yang terbaik buat Mas Ibnu akan saya support. Kehilangan ibu bisa juga kehilangan separuh belahan jiwa. Hal itu yang begitu dirasakan El Ibnu beberapa waktu lalu. Melihat kondisi El Ibnu yang kembali mengalami ujian, Sarah tetap setia mendampingi kekasih hatinya itu. Bahkan di hadapan sang ibunda El Ibnu semasa hidup, Sarah pun telah mengutarakan sumpahnya untuk tetap setia mendampingi dan mencintai El sampai maut memisahkan mereka. Dan sebagai bukti ketulusan cintanya, Sarah dan El Ibnu pun kabarnya siap untuk membawa hubungan mereka ke jenjang serius, yaitu pernikahan. Lantas, konsep pernikahan seperti apakah yang diinginkan Sarah dan El? Pas Ibu bilang, dia udah sumpah sama mamanya, aku udah sumpah sama mama untuk hidup semati sama Mas Ibnu. Jadi teknisnya kami tinggal tunggu COVID hilang aja baru kita resmikan. Mohon doanya. Jadi berapa bulan sebelum mama nggak ada, itu mama sempat ngomong sih sama aku waktu sempat bulan akhir Januari ya. Soal Januari mama tuh ngomong, mama titip Ibnu. Ya kamu janji ya nggak akan ninggalin Ibnu ya. Malah udah nggak gitu. Aku bilang iya mah, aku sumpah akan selalu sama Mas Ibnu sampai anggaplah kontak lama ya, kontak berakhir kalau salah satu dari kita nggak ada. Jadi aku yang nggak ada duluan, apa Mas Ibnu nggak ada duluan, baru kontak berakhir ya mah. Aku bilang kayak gitu sampai bercanda gitu kan. Jadi, mama cuma senyum. Alhamdulillah gitu kata mama, seperti itu namanya Mas Ibnu. Ya Mas ya. Puji Tuhan juga keluargaku juga udah terbuka, bisa menerima Mas Ibnu, mamahku, mamiku. Malah mereka sayang dan care banget sama Mas Ibnu. Udah bisa nerima ya. Cuman kan kalau dari adat Jawa Tengah, kalau habis ada kemalangan orang tua meninggal tuh nggak boleh ada proses pernikahan, harus ganti tahun dulu. Jadi mau nggak mau ya kita harus nunggu sampai tahun depan ya. Seperti itu. Doain aja ya. Akan diomongin mungkin nunggu 1 tahun mama dulu ya. Aku konsep aku yang penting sah aja sih, nggak mau yang neko-neko, nggak mau yang gimana, yang penting sah aja. Jadi aku lebih ke
prosesnya aja. Konsepnya aku nggak mikir konsep sih, yang penting udah sah aja gitu aja, maksudnya sah di secara agama dan di hukum gitu aja sih. Soalnya menelaah 10 tahun yang lalu nggak jadi tuh sakit, jadi aku nggak mau berharap yang macam-macam. Yang penting aku sah sama Mas Ibnu di mata Tuhan dan di mata pemerintah gitu aja. Cinta sejati El Ibnu dan Sarah memang mencuri perhatian banyak orang. Pasangan kekasih ini sempat terpisah selama 10 tahun setelah akhirnya dipertemukan kembali dalam kondisi yang tak biasa. El Ibnu yang saat itu tinggal di sebuah panti jompo karena mengidap penyakit stroke ternyata tak menggoyahkan cinta suci Sarah. Dengan penuh perjuangan, Sarah pun akhirnya mengeluarkan El dari panti jompo dan memilih merawat sendiri kekasih hatinya itu dengan penuh kasih sayang. Lantas, beginilah pengakuan Sarah tentang besarnya cintanya pada sosok El Ibnu. Akhir 2004 dia tiba-tiba menghilang, bener-bener tanpa berita banget gitu kan. Hingga akhirnya saya sempat nyari dia juga, kabar dia ke Surabaya apa segala macam, saya sempat nyari tapi nggak ketemu. Event pun kita ternyata satu scene saat itu pun kita tahu setelah 18 tahun ya. Saya juga taunya baru kemarin aja bahwa saat itu kita itu ada satu scene, cuman kita nggak ketemu gitu aja. Terus tahun 2005 juga sama, terakhir 2010. Jadi Mas Ibnu ini muntabernya berkali-kali Mas. Udah sembuh tapi sekarang ya. Udah sembuh dia dari bawah muntaber. Syukur ya, udah sembuh ya. Sebetulnya waktu ke panti itu lebih ke kakakku ya yang ngajak ya. Maksudnya waktu ke panti tuh antara iya dan tidak. Aku juga memutuskan juga butuh berapa lama dari aku mendengar kabar dan aku baca dari berita di detik.com waktu itu kan. Butuh berapa waktu karena saat aku ngehubungin dia via medsos dia nggak ngejawab gitu kan. Terus akhirnya yang memberikan diri, cuman waktu itu aku datang mungkin lebih ke sebagai saudara ya. Sebagai saudara ya udah pengen tahu, pengen nengok dia aja karena aku lihat di berita kan apa ya, sampai nggak ada yang ngurus atau segala macam kan. Aku datang ke panti ya ternyata yang walaupun sekian lama aku nggak ketemu, 10 tahun terakhir nggak ketemu, nggak benci dia, tapi saat ketemu itu nggak bisa ngebuat benci itu hilang begitu aja. Ternyata menyadari bahwa ya aku masih mencintai Mas Ibnu, apapun keadaan dia itu nggak bisa hilang. Tapi aku juga nggak ngerti, soalnya dari kecil ya lelaki idamannya cowok ya kayak Mas Ibnu gitu loh, maksudnya cowok itu kayak Mas Ibnu gitu loh. Jadi kalaupun nggak ada Mas Ibnu di hidup aku, selalu berusaha mencari sosok yang seperti dia gitu kan. Jadi ya di otak aku ya laki-laki itu ya Mas Ibnu gitu loh. Kalau dia dulu sehat mungkin worry ya, kalau sekarang dia udah nggak usah kemana-mana lagi. Sorry. Jadi aku ambil hikmahnya aja gitu kami dengan keadaan kejadian seperti ini, dia sakit, ini kan semua rencana Tuhan ya, rancangan Tuhan ya. Mungkin yang terbaik gitu kan. Dalam sakitnya dia juga bisa tahu mana yang tulus, mana yang benar-benar perhatian sama dia tuh adalah saat dia tuh berada di bawah titik terendah. Jadi dengan titik dia seperti ini dia akan tahu, oh ternyata ada yang care sama saya gitu loh. Jadi aku sih mikirnya ke situ aja. Dia sakit jadi berkat untuk aku. Jujur jawaban. Iya. Karena aku yakin dia nggak akan bisa lari lagi sekarang gitu kan. Kalau dia sehat kayak dulu, aduh bener, aku was-was banget. Nah kayaknya nggak yakin juga kita bersama. Yakin? Pasti lu ghosting lagi, muntaber lagi, lu nggak sembuh-sembuh muntabernya, ya kan?